ketika saya ketua. Dan yang kedua, saya ingin membetulkan masalah pajak. Masalah pajak adalah ketika itu saya sudah ungkapkan, sudah bicarakan. Ketika itu Menteri Keuangannya Saudara Bambang Brojo. Beliau sudah memahami, menyetujui, mengerti. Saya waktu jadi gubernur, latar belakangnya di Gorontalo, itu kan setiap pemerintah daerah ini ada biro keuangan. Biro keuangan itu di bawah Sekda. Jadi saya berpendapat di Gorontalo ini nggak benar, saya bilang, biro keuangan. Padahal kan ada uang kita, uang pendapatan PAD, uang APBN, uang bantuan dari pusat. Maka saya kemudian membuat namanya Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah ini saya minta orang dari Jakarta menjadi ketuanya, saudara Anda, yang saya ambil dari BPKP. Orang BPKP 5 orang, saya bawa ke Gorontalo, kita membuat format ini. Akhirnya ketika itu menjadi percontohan nasional untuk keuangan daerah. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17, kemudian Undang PP dan sebagainya mengenai keuangan daerah. Yang saya ingin katakan adalah ketika itu saya merubah menjadi Badan Pendapatan Daerah. Nah, saya berpikir secara nasional kita punya Dirjen Pajak, ada juga pendapatan lain-lain, PNBP. Kalau bisa ini menjadi Badan Pendapatan Nasional atau Badan Pendapatan Negara. Nah, sehingga ini langsung di bawah Presiden, tidak di bawah Menteri Keuangan. Beda, kalau di bawah Menteri Keuangan maka dia prosedurnya, statusnya dan sebagainya itu berbeda. Maka saya beberapa hari yang lalu pikir-pikir, saya tuliskan yang rapi usulan memisahkan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan. Saya tuliskan ini sebagai hands out, saudara, supaya kira-kira pikiran yang saya sampaikan ini bisa kita lontarkan di masyarakat. Tidak mutlak harus dilaksanakan, tapi menjadi pertimbangan. Pertanyaan yang muncul, Pak Fadel, apakah mungkin hal ini dilaksanakan? Pak Fadel, apakah mungkin ada negara lain yang pernah melaksanakannya? Ambil aja contoh Amerika. Amerika bisa. Coba kita ambil lagi negara-negara lain. Argentina. Dan Singapura aja, tetangga kita juga demikian. Bisa. Itu di sana namanya Authority of Singapore atau Inland Revenue, IRAS. Jadi ini semua sudah ada yang memang tersendiri. Nah, di Malaysia demikian, tahun 95 baru Malaysia laksanakan. Kolombia juga begitu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pagi hari ini kepada teman-teman sekalian, bahwa pendapatan negara ini kita perlu menata kembali. Kita perlu mengatur kembali agar supaya jalan dengan baik. Saya ingin mengakhiri sebelum tanya jawab. Ketika itu kita ikut terlibat menaikkan pendapatan atau remunerasi daripada orang pajak begitu tinggi. Kemudian saya kumpulkan di Komisi 11 seluruh cabang-cabang seluruh dari pajak itu. Kita bicarakan dengan mereka. Dan kita lihat mereka-mereka yang berhasil, saya berpendapat kita kasih insentif gitu. Bukan langsung kita naikkan. Nah, tapi kemudian ya Menteri Keuangan berpendapat lain, mereka mau sendiri pakai birokrasi yang biasa.
Nah, saya ingin menyampaikan hal ini karena saya concern sama pembangunan kita. Saya concern sama pendapatan negara yang menurut saya banyak yang bisa kita peroleh. Bisa lebih banyak bisa kita peroleh daripada fakta yang ada sekarang. Nah, saya nggak perlu lagi mengatakan, ada di media saya baca orang-orang aktivis mengatakan, ayo, saya juga diskusi, ayo kita lihat siapa-siapa mereka-mereka yang nakal-nakal. Kalau kita lihat orang-orang yang nakal-nakal itu, nakal dalam arti bahwa yang dia mesti bayar pajak Rp6, dia tawar tinggal Rp2, tinggal Rp3, tinggal Rp1,5. Kita perhatikan orang-orang ini, itu saja orang-orangnya, itu saja pengusaha-pengusahanya. Nah, ini pun perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak kepolisian, bukan cuma KPK, pihak kepolisian untuk lihat siapa-siapa yang nanti KPK dan PPATK ikut melihat ini. Nah, kalau ini ada, baru kita ini, saya aturkan terima kasih, dan saya bersedia kalau ada yang bertanya, diskusi, saya terbuka untuk hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan, Mbak. Boleh. Ada yang sampaikan, silakan. Ya, saya kira dari TV One, Pak. Aku mau tanya, untuk pembahasan mengenai perpindahan Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan ini sejauh ini tahapannya sudah sampai mana? Apakah sudah ada usulan dari Bapak, atau karena di tahun 2019 kan pernah ada usulan itu dan Menteri juga mengkonfirmasi saat ini masih di bawah Kemenkyu, dan saat ini seperti apa? Tidak jalan, jadi dulu ramai dibicarakan, tapi kemudian Kementerian Keuangan tidak setuju, tetap masih di bawah satu kementerian gitu. Jadi belum ada sama sekali. Studi-studi itu banyak, bisa dilihat. Ada konsultan yang pernah bikin studi itu, malah konsultan Bank Dunia juga pernah bikin itu. Saya pernah lihat itu yang dibuat di Dirjen Pajak. Cuma ya setelah itu ya semua orang sibuk, saya juga sibuk, yang lain tidak memberikan perhatian. Tapi ketika saat ini muncul, saya terpikir, saya tulis yang rapi untuk saudara menjadi hands out supaya melihat. Dan ini kalau saya bicara ini pasti akan ramai, muncul lagi tokoh-tokoh baru, dan nanti kita bicarakan secara terbuka. Di Bank Dunia pernah bikin studi itu, malah pengaturan sampai ke pendapatan itu dikasih ke swasta yang menanganinya. Di bawah ini lepas ada satu kelompok swasta yang menanganinya. Ada studi-studinya. Cuma saya udah tidak sempat untuk bongkar lagi kejahatan-kejahatan itu. Tapi concern untuk hal ini. Jawabannya belum jalan sampai hari ini. Itu usulannya Pak ya? Ini baru pikiran lama, pikiran lama yang kita munculkan lagi. Terima kasih Pak. Silakan Mbak. Pak, berarti setelah ini untuk biar usulannya juga bisa direalisasikan, langkah apa lagi Pak yang akan dilakukan? Ya tentunya kan perlu bikin studi yang lebih mendalam. Kemudian pandangan dari pakar-pakar yang lain, baru kemudian dibawa ke Presiden. Pada akhirnya kan Presiden yang memutuskan. Jadi nanti lembaga baru ini, Badan Keuangan Negara ini dibawa Presiden. Sehingga Presiden akan mendapatkan orang dari mana yang bagus. Banyak orang-orang yang bisa mengelola dengan baik. Tapi kalau sejauh ini sama Kemenkyu gimana Pak? Sama Bu Ani yang menteri yang sekarang? Belum ada. Ibu Ani kan termasuk orang yang berpendapat
harus satu kantong, satu ini kiri kantong kanan gitu. Nah kalau yang pakar-pakar lain di UI juga banyak, di Gajah Mada pernah dibahas ini. Nah, saya tadinya merencanakan untuk membuat seminar atau workshop mengenai ini, cuman karena waktu teman-teman saya bilang, udah Pak Fadil sampaikan dulu, kita sekarang kan timingnya tiap hari di media bicara mengenai ini, nanti kita lihat, nanti mungkin bulan depan kita akan bikin workshop di MPR, terus seminar di MPR mengenai hal ini, kita lihat siapa-siapa ya bisa bicara. Tapi Silakan tadi Mbak. Oh enggak, udah tadi. Udah, Pak Fadil, silakan deh. Erik minta sambung Pak. Iya. Terkait dengan pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenku ini, apakah akan membuat solusi dari permasalahan yang ada atau menambah permasalahan nantinya ke depannya, Pak? Iya, kalau saya mengatakan dari pengalaman saya itu ini suatu solusi yang baik, karena kalau dia ditangani oleh seorang menteri kan sibuk, dia ngurus ekonomi makro, ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini. Nah, tapi kalau ini hanya khusus pendapatan negara, mungkin bisa fokus sehingga pendapatan negara ini bisa besar. Saya punya pengalaman pada waktu saya jadi gubernur di Gorontalo, itu biro keuangan itu tertentu, tapi ketika saya robah menjadi badan keuangan daerah, jadi akhirnya kita bikin badan keuangan daerah di seluruh Indonesia. Nah, tapi nasional belum ada. Coba baca Undang-Undang Nomor 17, coba kita lihat itu PP-nya mengenai keuangan daerah. Jadi memang ini ada orang yang nggak mau aja. Kalau dari Pak Fadil menanggapinya gimana? Apa? Presiden minta apa? Yang soal agar pejabat termasuk juga ASN tidak bergaya hedon, Pak. Tidak Ih, bergaya jangan. hedon dan tidak memamerkan kekayaannya Iya. di media sosial. Nggak pantas itu. Boleh pakai Ya memang itu nggak pantas, itu nggak benar. Itu kan namanya ria, sombong itu. Itu memang udah nggak benar lah. Masa begitu? Kalau punya ya gunakan yang baik, yang wajar. Kasih orang-orang miskin yang butuh, kasih pesantren. Terus nggak bagus, berlebihan. Quran Tuhan paling marah yang begitu. Tapi kalau dari di MPR sama di DPR juga itu ada arahan jelas juga nggak sih Pak agar tidak melakukan hal seperti itu juga? Ya otomatis. Ya, Pak negara bilang ya kita otomatis mengikuti, tidak berlebihan. Ini kalau dari kode etik sendiri Pak, menurut Bapak menanggapi hal tersebut itu secara etika gimana Pak? Secara etika tidak bagus, tidak bagus. Seorang public figure itu harus hidup yang wajar. Saya waktu itu jadi gubernur di Gorontalo. Saya jadi gubernur, saya tinggal di Kuningan, Taman Patra. Saya naik mobil Mercy, saya punya Jaguar, punya mobil. Ketika saya pindah ke Gorontalo, saya naik Kijang, dikasih sama Capri yang kecil itu. Nah, jadi gubernur. Terus tiba-tiba anak-anak buah saya kirim Jaguar saya ke Gorontalo, saya marah, saya kirim pulang. Nggak bisa, nggak pantas. Masa di sini saya pakai ini? Jadi itu kan moral hati kita yang berbicara. Makasih ya. Makasih, selamat ya.